Salam intelektual, eksis, berprestasi. Halo teman-teman semuanya, gimana nih? Pada lagi sibuk nggak? Kalau nggak lagi sibuk, mending dengerin podcast kita, yaitu podcast You Talk, You Real Talks about PPKO. Yang pada kesempatan kali ini kita mengusung tema mengoptimalkan peningkatan kapasitas organisasi untuk keberlanjutan. Kita bincang-bincang seputar PPKO bersama alumni peserta PPKO kita nih. Saya Aprilia Ramawati bersama narasumber hebat kita, Kak Gary Razuri. Halo kakak. Halo April. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat April. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kakak ada kesibukan apa ya akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini kakak sibuk mengambil data sama penelitian April. Oke, ngomong kakak semester berapa ya? Semester 7. Oh, berarti kakak ini termasuk tergaulnya semester akhir ya kak Ya, ya? benar. Oke, hebat banget. Nah, mungkin langsung aja nih ya. Mungkin teman-teman semua belum ada yang tahu nih apa maksud dari PPKO ya. Mungkin kita langsung aja ya, langsung ke intinya. Kita langsung tanya ke narasumber hebat kita. Kak Gary, ini kita langsung aja ya. Gimana sih apa yang kakak ketahui tentang program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau yang disingkat dengan PPKO? Oke, jadi yang menurut kakak atau yang kakak tahu dari PPK Ormawa ini atau program penguatan kapasitas Ormawa merupakan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mana kegiatan ini diinisiasikan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang bertujuan guna meningkatkan kapasitas baik itu mahasiswa yang secara individu maupun organisasinya secara global. Oke kak, kalau menurut kakak nih pentingnya program ini bagi pengembangan organisasi kemahasiswaan tuh di perguruan tinggi tuh gimana sih kak? Oke, jadi menurut saya pada umumnya organisasi kemahasiswaan di kampus itu memiliki program kerja pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan adanya PPK Ormawa ini dapat membantu mereka para Ormawa guna merealisasikan program kerja pemberdayaan masyarakat tadi. Selain itu juga mereka sebagai Ormawa nantinya bakal dibimbing dan diarahkan langsung oleh Kemendikbud. Jadi menurut kakak program PPK Ormawa ini sangat penting gitu. Jadi kalau untuk tujuan utamanya dari PPKO itu apa ya kak ya? Nah, jadi menurut kakak tujuan terselenggaranya PPK Ormawa ini untuk meningkatkan motivasi dari Ormawa maupun mahasiswanya dalam menginisiasikan, merencanakan, serta melaksanakan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk sistem seleksi proposalnya tuh gimana sih kak? Oke, untuk itu sih yang pertama sih kita pembentukan tim ya. Setelah itu kita masuk ke tahap pembuatan proposal. Setelah pembuatan proposal masuk tahap seleksi wawancara. Setelah itu barulah pengumuman kelolosan dan pendanaan. Setelah itu baru kita bisa dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakatnya. Oke, bertahap ya kak ya? Iya, benar banget. Kalau untuk kegiatan nih biasanya dilakukan dalam program PPKO nih bagaimana sih kak? Timnya tuh kita milih atau kita dipilihin atau gimana ya kak sistemnya kak? Oke, jadi untuk sistem timnya itu mewakili Ormawa. Jadi sebagai BPH atau pengurus organisasi itu membentuk atau memilih mahasiswa-mahasiswa terbaik dari organisasinya untuk mengikuti lomba ini atau program ini di tingkat nasional. Oke, kalau masa penyusunan proposal nih kak, ada nggak sih kakak yang kendala bikin kakak, aduh bingung nih gimana nih, kayak ada suatu yang menghalangi banget buntu waktu penyusunan proposalnya, ada nggak kak? Oke, tentunya di setiap proses pasti ada tantangan dan kendala ya. Nah, yang kami alami sendiri itu ada beberapa kendala. Yang pertama itu kami susah atau kesulitan dalam mencocokkan atau menyamakan jadwal kami saat diskusi. Selain itu juga kami kesulitan atau kesusahan dalam menyamakan pendapat maupun persepsi kami karena banyaknya ide, saran, masukan, serta rekomendasi yang masuk ketika diskusi. Gitu, April. Kalau cara kakak bisa menindaklanjuti permasalahan tuh gimana kak?
Nah, jadi cara kami menghadapinya dengan diskusi secara kekeluargaan, terus kami memutuskan keputusan tersebut secara bersama-sama, April. Oke. Terus manfaat apa aja yang kakak harapkan dan dapat diperoleh dari program ini, Kak? Oke, tentunya pertama dari pribadi saya sendiri ya. Saya setelah mengikuti program PPK Ormawa ini banyak manfaat yang saya peroleh. Mulai dari pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang berkesan. Selain itu, saya juga bisa berdampak positif bagi masyarakat banyak. Dan yang terakhir juga banyak pengetahuan bahkan pengalaman baru yang saya dapatkan gitu. Nah, harapannya semoga Ormawa maupun mahasiswa dapat manfaatkan kegiatan ini untuk mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, terus menyelesaikan masalah, kolaboratif, bertindak positif dan produktif. Nah, selain itu juga dengan program ini mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat. Oke, Kak. Apa kakak ngerasa nih program itu berhasil mencapai tujuan yang kakak tuju? Menurut saya, program yang telah kami lakukan di tahun 2023 kemarin cukup berhasil dengan dibuktikannya atau dengan ditunjukkannya beberapa indikator yang telah terselesaikan. Artinya hasil akhir telah menunjukkan tujuan yang telah kami tetapkan di awal telah terlaksanakan atau telah tercapai. Oke, Kak. Terus kakak merasa nggak sih di kegiatan ini dilakukan sudah relevan dan efektif dalam peningkatan kapasitas Ormawa? Tentunya sangat relevan ya, karena di dalam kegiatan-kegiatan tersebut banyak kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan maupun pengetahuan dari si mahasiswanya, baik itu keterampilan kepemimpinan, terus kolaborasi, komunikatif, problem solving, kerja tim. Nah, setelah kemampuan-kemampuan atau keterampilan tersebut di mahasiswa yang berkembang, nantinya bakal atau akan meningkatkan organisasi kemahasiswaan itu sendiri, April. Oke, Kak. Cukup panjang juga ya, Kak, ceritanya Ya, nih. April. Terus ada nggak sih kakak merasa alokasi dana yang diberikan tuh kakak ada yang ngerasa kurang cukup ataupun sudah cukup ataupun lebih tuh, Kak? Nah, jadi kalau untuk di program kakak kemarin ya, menurut kakak itu sudah cukup untuk mendukung keberlangsungan program PPK Ormawa UKM Yurid di tahun 2023 kemarin. Nah, yang mana dibuktikan atau ditunjukkan dengan kami tidak kekurangan dana, baik itu untuk membeli peralatan, untuk sosialisasi dan pelatihan. Nah, selain itu juga kami tidak menggunakan uang pribadi untuk keperluan program, April. Oke, bisa dibilang tuh uangnya tuh cukup Iya, ya, Kak, benar, ya? April. Oke. Terus gimana sih cara tim kakak tuh memilih tempat ataupun desa yang tepat untuk dilakukan PPKO tadi, Kak? Oke. Awalnya kami fokus pada memilih pada Kabupaten Ogan Ilir. Nah, dengan kriteria kami memilih desa yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan membutuhkan dukungan dari pihak luar. Nah, setelah 5 sampai 7 hari kami pun belum mendapatkan desa tersebut, April. Iya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk meminta saran kepada dosen pembimbing kami. Nah, disarankan oleh beliau desa pelajaran yang berada di Kabupaten Lahat. Nah, kami juga belum tahu apakah cara kami itu sudah tepat atau belum, April. Iya. Terus gimana sih, Kak? Kok bisa sejauh itu dan juga kakak tuh kok bisa langsung mendekatkan diri kepada masyarakatnya? Apakah ada terkendala kepada masyarakat ataupun gimana ya, Kak? Nah, baik terkait untuk cara pendekatan kami kepada pemerintah desa maupun masyarakat itu sebenarnya sederhana, April. Dengan cara kami mengadakan pertemuan atau diskusi kepada pemerintah desa dan beberapa masyarakat. Tujuannya untuk memperkenalkan program kami dan menerima atau mendengarkan aspirasi dari pihak desa. Gitu, April. Berarti bisa dikatakan kalau dari pihak desa tuh menerima tim kakak sama dengan baik ya, Kak, ya? Benar, April. Oke, jadi enak ya, Kak, bisa langsung diterima baik. Jadi kita tuh kayak luasa, kayak kita wah
diterima baik nih, enak banget ya Kak ya. Iya benar April. Bisa tenang gitu ngerasain tugasnya. Terus bagaimana cara Kakak mengevaluasi keberhasilan program PPKO Ormawa ini Kak? Oke, cara kami sendiri itu pertama kami atau langkah pertama kami adalah mengevaluasi sejauh mana sih program kami ini berhasil mencapai tujuan telah tentukan di awal April. Selain itu juga kami menggunakan atau mengukur program kami itu berdasarkan indikator-indikator yang telah kami tentukan di awal, seperti jumlah pelatihan yang telah diadakan. Selain itu juga contohnya juga tingkat partisipasi masyarakat. Oke. Ada nggak sih kendala yang bikin Kakak greget gitu di desa itu? Pasti kan ada kan kendala dalam kita pengabdian ke desa. Itu kendala yang sering Kakak alami itu apa Kak? Nah, baik, jadi selama kami menjalankan atau melaksanakan kegiatan atau program di desa pelajaran, tentunya ada beberapa kendala dan tantangan yang kami hadapi April. Nah, yang contohnya itu seperti kurangnya atau sering terjadi kesalahpahaman antar beberapa pihak. Nah, selain itu juga kurangnya pengetahuan kami terhadap lokasi pengabdian, sehingga membuat jadwal yang sudah kami tentukan di awal menjadi berubah April. Ya gitu April. Kalau cara Kakak dalam mengatasi permasalahan itu gimana ya Kak? Oke, nah cara kami sendiri tentunya kami telusuri dulu atau analisis dulu gimana sih masalah ini bisa timbul. Nah, habis itu kami lakukan mitigasi masalah. Setelah itu kami melakukan atau menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama dan secara kekeluargaan April. Oke, terus indikator keberhasilan apa yang Kakak gunakan untuk mengukur dampak program ini? Baik April. Nah, untuk mengukur program ini kami memiliki menggunakan indikator-indikator. Indikatornya itu sebelum dan sesudah dengan parameter. Yang pertama itu memaksimalkan limbah lokal desa, penerapan teknologi, dan yang terakhir pengetahuan dan keterampilan April. Nah, dibuktikannya meningkatnya keterampilan dalam menggunakan atau membuat media tanam jamur dari bahan yang lain gitu April. Oke, jadi media Kakak yang Kakak tugaskan ke desa itu tuh media tanam jamur ya Kak ya? Itu salah satu contohnya April, tetapi kami memprioritaskan pada peningkatan hasil panen serta pengefisienan budaya jamur. Oke, jadi itu ya Kak temanya Kak ya. Kalau untuk saran tuh Kak, saran apa yang Kakak berikan untuk perbaikan program PPK Ormawa di masa yang akan datang nih Kak? Nah, harapan saya sih ya, harapan saya sebagai alumni PPK Ormawa gitu, semoga di tahun-tahun berikutnya itu semakin banyak ormawa yang termotivasi untuk ikut atau bergabung di lomba atau program PPK Ormawa ini. Selain itu juga semakin meningkat ormawa dari Unsri yang lolos di program PPK Ormawa ini April. Oke, boleh nih Kak ya, kalau April mencoba daftar ya boleh Kak banget, ya? April. Oke, kalau untuk Kakak nih, apa hal yang paling berkesan selama Kakak dan tim menjalankan program ini Kak? Oke, tentunya ada beberapa momen yang menurut Kakak dan mungkin bagi beberapa anggota tim juga berkesan gitu ya. Yang pertama itu, yang bagi Kakak berkesan itu partisipasi dan antusiasme masyarakat yang semangat mengikuti sosialisasi, pelatihan, serta beberapa kegiatan yang kami lakukan di desa itu. Selain itu juga kebersamaan dengan tim dan masyarakat selama di desa itu sangat berkesan bagi Kakak. Nah, selain itu juga yang sangat berkesan juga kami sering mengatasi kendala dan tantangan bersama tim. Nah, yang mungkin masalah-masalah atau tantangan ini bagi kami atau bagi beberapa anggota tim kami itu masalah tantangan yang baru. Nah, itu sih momen yang paling berkesan menurut Kakak gitu. Jadi itu setiap kegiatan tuh pasti ada momen tersendiri ya Kak ya, yang dijalankan. Kalau untuk Kakak sendiri, apa harapan Kakak untuk PPKO Unsri ke depannya Kak? Nah,
Sebelumnya sudah saya kakak jelaskan ya, harapan kakak itu ya semoga semakin meningkat itu yang ormawa-ormawa yang lolos dari Unsri itu sendiri, dan semakin banyak juga ormawa-ormawa di Unsri ini yang termotivasi atau ingin bergabung atau ingin mengikuti program PPK Ormawa ini. Oke Kak, terus bagaimana cara agar program ini tuh dapat lebih menarik gitu Kak? Menarik dari sudut pandang ormawa-ormawa biar mereka tuh greget pingin ikut PPKO ini Kak. Oke, kalau dari kakak sih atau menurut kakak mungkin lebih ditingkatkan lagi sosialisasi dan promosi dari program PPK Ormawa ini, baik itu secara online maupun offline ya. Dan selain itu juga bisa mengadakan workshop atau event secara offline yang menonjolkan cerita sukses dari Ormawa atau mahasiswa yang telah sampai ke tahap abdidaya Ormawa, karena keluaran output atau keluaran akhir dari PPK Ormawa ini ialah mencapai abdidaya Ormawa, April. Oke, terima kasih ya Kak ya. Kalau April nih mau nanya nih Kak, kalau untuk orang-orang introvert nih Kak, gimana sih? Kan ada niatan nih buat join PPK Ormawa. Nah, tapi dia tuh sadar kalau dia tuh introvert gitu Kak. Gimana sih Kak cara kita mengatasinya gitu Kak? Mungkin bagi teman-teman yang introvert ya bisa mengikuti atau bergabung di Ormawa yang mungkin bisa termasuk hobi mereka gitu. Bisa di UKM Yurid, bisa di Himasperta, misal dia dari jurusan agribisnis, bisa juga di BEM Unsri atau di BEM Fakultas si mahasiswa itu. Nah, setelah itu mungkin bisa mencari nih hobi atau keinginan si mahasiswa ini tadi, atau bisa juga mereka atau si mahasiswa ini tadi keluar dari zona nyamannya. Yang mana dengan mereka keluar dari zona nyaman bisa bisa menciptakan suasana baru di hidup atau di keseharian si mahasiswa ini tadi. Oke Kak, terus kalau ini Kak, kalau misal nih dalam pembagian waktu nih Kak, Kakak ini kan aktif di organisasi, juga aktif di akademik nih Kak ya. Kita kan harus bisa nih membagi waktu antara organisasi dan akademik. Nah, cara Kakak membagi waktu selama Kakak ikut PPK Ormawa itu gimana Kak? Nah baik, jadi untuk cara kakak memanajemen waktu ya, kakak sih yang pertama lebih memprioritaskan akademik, karena tujuan kakak kuliah itu kan untuk belajar ya. Nah setelah akademik kakak telah selesai, barulah kakak menyelesaikan atau bergabung ke organisasi gitu. Setelah itu, setelah organisasi barulah prioritas-prioritas yang lain gitu, April. Pernah nggak sih kakak tuh tabrakan jadwal gitu Kak antara akademik dan organisasi, tabrakan jam gitu Kak? Pastinya pernah kejadian atau pernah terjadi keadaan seperti itu ya. Nah balik lagi ke prioritas tadi, April, mana prioritas kamu dan mana bukan yang prioritas kamu. Nah yang pastinya pasti kita memilih prioritas utama kita, yaitu pendidikan, April. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Nah teman-teman semuanya, mungkin ada yang tertarik nggak nih untuk join PPKO? Kita udah dengerin nih pemaparan materi dari kakaknya. Nah, ini kakaknya hebat banget loh narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin cukup sih untuk kita pada siang hari ini. Mungkin dari kakak ada closing statement-nya? Oke, boleh. Sedikit sih closing statement dari kakak. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, hebat banget ya kakak. Mungkin cukup sekian. Salam intelektual, eksis berprestasi. Sampai jumpa semuanya.